melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dengan tema menganalisis rasio keuangan. Sebelum kita memasuki acara materi dan pelatihan, ya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Asrul Sani. Alamat saya dari Blok 10 nomor 40 di Kota Bandung. Saya tinggal di Kota Bandung. Untuk ke alamat email di sini bisa dihubungi ke asrul_sani@umi.ac.id. Nomor telepon bisa dihubungi lewat layar ini. Pendidikan terakhir saya Magister Ekonomi Pertanian Unpad, jabatan akademik rektor di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Itu sekilas saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi, nanti kita bisa menghubungi email atau telepon saya. Nah, untuk materi itu sendiri sebenarnya sudah sering sampaikan dalam beberapa pelatihan. Mungkin di sini saya akan lebih mengkhususkan kembali sesuai dengan KUK dari kompetensi pelatihan ini. Nah, mungkin sebelumnya di sini saya awali dulu dengan undang-undang. Mungkin di antara Anda di sini pernah mendengar istilah laporan keuangan. Di sini ada gambar ya. Laporan keuangan. Mungkin laporan keuangan perusahaan-perusahaan itu kalau disajikan dalam bentuk angka itu akan terlalu panjang, sehingga untuk memudahkan melihat langsung seberapa baik atau buruknya sebuah perusahaan dalam keuangannya, itu kita bisa menggunakan rasio keuangan. Nah, jadi laporan keuangan ini untuk bisa memudahkan yang membaca atau pengguna atau user untuk bisa memahaminya, itu sering digunakan sering ditampilkan dalam bentuk rasio. Jadi bukan lagi dalam bentuk angka ya, angka nominal, tapi dalam bentuk rasio. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak. Oke, paham ya. Nah, jadi sini saya memberikan ilustrasi. Barangkali ini mungkin sering melihat di berita-berita ya, di internet gitu ya, atau mungkin surat kabar online mungkin ya. Nah, kita sering melihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan, biasanya itu ditampilkan setiap akhir tahun. Ya, setiap akhir tahun itu dilaporkan di publik gitu ya, melalui media informasi. Nah, apakah sejauh ini juga dengan melihat laporan rasio keuangan itu, mungkin sebagian besar belum bisa memahami ya bagaimana rasio itu dibacanya gitu ya, interpretasi itu seperti apa. Nah, itu tugas kalian Anda sekalian ini di sini dalam pelatihan ini bisa menghitung ya, atau bisa menganalisis laporan keuangan perusahaan menjadi bentuk rasio keuangan. Nanti bisa kita satu-satu pelajari. Nah, jadi dalam sesi ini saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan yang terkait dengan kegiatan produksi, kemudian solvabilitas, kemudian likuiditas dan profitabilitas. Nah, tema ini adalah menjadi bagian dari unit kompetensi ya, yang ada dalam pelatihan
menganalisis kinerja bisnis. Ya. Jadi salah satu unit kompetensinya adalah ini. Nah ini kode ini ya, kode kompetensi ini A. Jadi ini AGR ini A01A AGR 00.037.1 ini adalah kode kompetensi manajer pemasaran agribisnis. Ini ada AGR ini agribisnis. Nah, tujuan dan manfaat dari mempelajari pelatihan ini ya, tema ini adalah yang pertama nanti peserta ini bisa menjelaskan cara menghitung rasio keuangan yang terkait dengan kegiatan produksi, solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas. Kemudian yang kedua menganalisis rasio keuangan yang terkait dengan kegiatan produksi, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah manfaatnya ya nanti kalau kita sudah bisa memahami dan bisa menghitung ya ini dalam prakteknya hasilnya itu bisa bermanfaat gitu ya, bagi yang pertama untuk efisiensi kinerja usaha, kemudian untuk pengambilan keputusan seorang manajer perusahaan, kemudian mengetahui posisi perusahaan di sektor industrinya gitu. Jadi bagaimana kinerja perusahaan dengan pesaingnya. Kemudian penilaian untuk investor dan lembaga keuangan. Nah ini jadi rasio keuangan ini sering digunakan oleh investor atau lembaga keuangan dalam pemberian investasi atau pinjaman gitu, kepada perusahaan. Nah untuk menghitung rasio keuangan sendiri, gambaran besarnya seperti ini. Jadi di paling atas itu ada aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan dalam hal keuangan, ya. Di situ ada transaksi, ya, pencatatan, ya, akuntansi, ya. Gitu ya. Kemudian dibuat dalam pembukuan, gitu, pencatatan. Kemudian masuk ke laporan keuangan. Di sini laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan adalah laporan neraca dan laporan rugi laba. Jadi buat laporan keuangan. Nah, kemudian dianalisis ya, sehingga hasil analisisnya adalah berupa rasio likuiditas yang tadi, kemudian rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Nah sehingga dari hasil analisis ini kita pengguna ya, kemudian internal perusahaan itu bisa melihat kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Nah yang pertama ini tadi rasio likuiditas ya. Nah ini mungkin kita pernah mendengar likuiditas istilahnya. Likuiditas itu artinya cair lah gitu. Nah tapi kalau dalam istilah keuangan itu aset cepat ya, aset lancar gitu. Nah jadi rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah jadi perusahaan sampai sejauh mana perusahaan bisa memenuhi hutang-hutangnya gitu ya, dalam jangka pendek, biasanya di bawah 1 tahun. Kemudian, nah ini ada dua macam rasio likuiditas, ada rasio lancar, ini pembagian perbandingan antara aktiva lancar ya, dibagi hutang lancar. Yang kedua rasio cepat, ini perbandingan antara selisih aktiva lancar dengan persediaan dibagi hutang lancar. Berarti ini akan keluar ini rasio. Yang kedua ini rasio solvabilitas. Ini kegunaannya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Kalau tadi likuiditas jangka pendek ya, kewajiban di bawah 1 tahun, kalau ini di atas 1 tahun dari biasanya 5 tahun ya, 5 tahun kan. Nah ini ada 3, ada rasio hutang terhadap aset ya atau aktiva, RHTH saya singkat di sini, yaitu perbandingan total hutang dengan total aktiva atau aset. Kemudian yang kedua DER. DER itu debt itu pinjaman, debt to equity ratio. Jadi perbandingan total hutang terhadap total modal. Equity itu modal equity, modal perusahaan.
Kemudian yang ketiga TIE ini time interest earn ya bahasanya. Jadi ini laba sebelum pajak dan beban bunga. Gitu ya. Kalau ini bisa dilihat di laporan laba dibagi beban bunga itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Nanti ini tinggal sebenarnya mudah saja ya, asal kita teliti saja dalam pembagian. Kemudian yang ketiga ini rasio profitabilitas. Nah ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan atau produksi ya. Atau aset dan modal saham tertentu. Nah ini ada 3 macam ya, rasio profitabilitas ini. Ada NPM atau net profit margin. Nah itu adalah laba bersih dibagi penjualan. Kemudian ROA atau ini yang sering disebut dengan ROI ya, itu on investment ROI. Nah ini mah jadi semacam bagaimana investasi yang ditanamkan itu bisa menghasilkan atau bisa mendapatkan manfaat. Nah itu rumusnya laba bersih dibagi total aset rata-rata. Kemudian yang ketiga ROE ya, return on equity. Nah ini jadi perbandingan antara laba bersih dengan modal saham. Tadi ya equity itu modal, dalam hal ini modal saham rata-rata. Jadi perusahaan itu kan ada saham investor ya, itu sebagai modal perusahaan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ada 3 macam, itu sebenarnya mudah. Nanti untuk bisa memperlancar kita latihan ya, yang sesi. Nah, untuk sebagai gambaran seperti apa sih bentuk ya, atau penyajian dari analisis rasio keuangan ini. Nah ini biasanya dibuat dalam bentuk ringkasan ya, ringkasan rasio keuangan. Kalau kita perhatikan itu tadi ada yang pertama rasio likuiditas ya, kemudian rasio leverage itu solvabilitas ya, leverage itu. Kemudian rasio aktivitas saya tidak bahas di ini karena memang sesuai dengan KUK-nya ya. Tadi hanya 3 saja. Yang ketiga tadi rasio profitabilitas. Nah angka-angka itu menunjukkan bahwa ini angka rasio. Jadi seperti ini angka-angkanya. Nah nanti ini bisa dilihat indikator di bawah nanti ada. Jadi mana kalau mana rasio yang harusnya besar, mana rasio yang harusnya kecil. Itu bisa dilihat di indikator di bawah. Nah ini jadi secara umum seperti ini. Nah ini indikator untuk mengevaluasi rasio keuangan. Ini tadi ya seperti yang tadi rasio likuiditas, rasio leverage ya, dan rasio likuiditas ya. Nah ini indikatornya seperti ini. Jadi kalau untuk rasio solvabilitas itu kalau semakin naik itu semakin buruk karena memang perbandingan hutangnya itu harus kecil kan, seperti itu ya. Jadi kalau rasionya tinggi itu pertanda bahwa kinerja perusahaan tersebut buruk gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi indikatornya seperti ini nanti kalau mau membacanya. Nah ini mungkin selebihnya harus naik, harus tinggi ya angka rasio. Nah kalau kita perhatikan rasio profitabilitas ini harus tinggi semuanya ya, harus tinggi dengan batasan-batasan tertentu ya, itu harus tinggi. Nah mungkin yang ini aja nih ya, yang PIE saja yang harus baik ya untuk rasio solvabilitas. Nah untuk yang rasio solvabilitas juga sama, itu semuanya harus tinggi ya. Seperti itu ya gambarannya. Jadi untuk 3 saja sesuai dengan KUK yang ada dalam unit kompetensi pelatihan ini. Nah, kita simpulkan bahwa perhitungan rasio keuangan ini menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang mudah dan ringkas, gitu ya. Kemudian analisis rasio keuangan menjadi indikator baik buruknya kondisi keuangan perusahaan, dan laporan rasio keuangan ini memberikan manfaat yang baik bagi bisnis. Itu ya, jadi manfaatnya seperti itu. Ini sebagian kecil ya, bagian bukan sebagian kecil, bagian dari KUK ya, yang ada dalam pelatihan dalam unit kompetensi ini.
Nah, kalau sudah dipahami tadi, Anda bisa mengerjakan soal dan latihan. Nah, di sini ada, coba nanti jelaskan cara menghitung rasio keuangan, ya. Kemudian yang kedua, jelaskan analisis rasio keuangan dari angka yang tertera pada ringkasan rasio keuangan. Kemudian untuk latihannya itu soal, ya. Kemudian untuk latihannya di sini ada data laporan keuangan perusahaan. Ini ada yang pertama, yang paling kiri ini adalah laporan neraca, ya. Yang sebelahnya adalah laporan laba rugi yang sebagai data untuk perhitungan analisis rasio, ya. Rasio keuangan. Nah, itu petunjuknya, ya. Jadi hitunglah analisis rasio keuangan likuiditas, ya. Kemudian solvabilitas dan profitabilitas menggunakan data ini, ya. Data laporan keuangan neraca dan laba rugi. Jadi tinggal di saja, tinggal mana yang menjadi pembagi, mana yang menjadi pembilang dan penyebutnya, ya. Gitu. Oke, saya kasih waktu untuk bisa mengerjakan latihan soal ini. Silakan dicoba saja di komputer masing-masing yang sudah saya berikan materinya. Baik, kalau sudah selesai, nanti di hasil perhitungannya nanti bisa di share, ya, di alamat email saya. Nah, untuk tugas tambahan ini, ya, ini untuk tugas tambahan nanti di luar sesi, ya. Tidak, tugas tambahan yang beritanya adalah yang pertama ini, pilih sebuah perusahaan dan jelaskan bidang usahanya. Nah, jadi kita akan memilih perusahaan di mana kita akan melihat laporan keuangannya. Kemudian yang kedua, buat analisis rasio keuangan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Jadi nanti mungkin ada sekilas penjelasan perusahaan itu apa, jenis perusahaannya, gitu, ya. Kemudian bidangnya apa, ya, ada sedikit deskripsi, ya. Kemudian baru kita masuk ke melihat laporan keuangan perusahaan tersebut untuk dianalisis rasio keuangannya. Nah, ini laporan keuangan perusahaan tersebut sama, ya, seperti tadi latihan. Mungkin kalau yang ini kita mencari real, ya, perusahaan real sendiri. Kalau tadi kan contoh soal, nah ini realnya sebagai tugas tambahan. Jadi itu rasio likuiditasnya, rasio solvabilitas, dan profitabilitas. Untuk perusahaannya sendiri bebas ya Pak, ya, ini? Ya, bebas, perusahaannya bebas. Mau perusahaan di agribisnis, mau perusahaan di industri, ya, di industri atau perusahaan, ya, bebas. Tidak dibatasi oleh bidang. Nah, jadi saya harapkan para peserta pelatihan ini untuk nanti kalau misalkan di dunia kerja, ya, atau mungkin ada di antara peserta ini yang sudah bekerja, dengan mempelajari dan mempraktekkan pelatihan ini bisa mengaplikasikannya, ya, untuk yang bekerja di bidang keuangan, gitu, ya. Kemudian bisa menyampaikan
important things is not to stop questioning gitu ya. Jadi kita ya sebagai manusia sosial ya, manusia akademis gitu, kemudian ini dituntut untuk selalu bertanya ya, kemudian mengkonfirmasi ya, artinya manusia itu tidak pernah berhenti belajar ya, dengan cara ini ya, bertanya terus kepada ahlinya ya, terus kepada orang yang expert di bidangnya gitu ya. Seperti itu. Nah, itulah tadi gambaran umum mengenai analisis laporan keuangan dari unit kompetensi menganalisis kinerja bisnis ya, perusahaan. Oke, baik, nanti tugasnya ya, tugas tambahannya ini dikumpulkan nanti pada pertemuan berikutnya ya, dalam bentuk soft copy ya, sehingga nanti saya bisa melihat sampai sejauh mana evaluasi yang bisa dicapai. Jadi bisa mengevaluasi hasil pelatihan ini untuk sesi ini. Baik, kita akhiri saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya untuk materi selanjutnya Anda bisa mengikuti materi yang lain ya, dalam unit kompetensi menganalisis kinerja bisnis